Untung saja dulu aku menceraikanmu, kalau tidak mungkin aku ikut kamu mencari rumput. Pagi itu, desa kecil tempat Usman dilahirkan terbungkus kabut tipis dan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah rumah kayu sederhana yang catnya mulai mengelupas, Usman duduk terdiam di tepi ranjang, menatap lantai tanah yang retak-retak. Tangannya menggenggam erat sebuah tas lusuh berisi pakaian seadanya, seluruh hidupnya kini hanya muat dalam tas itu. Di luar rumah, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, seolah mengejek kegelisahan di dadanya. Hari ini, ia akan pergi jauh meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan segalanya yang ia cintai. Istrinya, Siti, berdiri di ambang pintu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak pula air mata yang menetes dari matanya. Hubungan mereka telah lama dingin, membeku oleh kemiskinan dan tekanan hidup yang terus menghantam. Setiap hari, Usman bekerja serabutan, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu petani, namun penghasilannya tak pernah cukup. Hutang menumpuk, kebutuhan tak pernah berhenti, dan cinta perlahan tergerus oleh rasa kecewa. Usman masih ingat kata-kata Siti semalam, kata-kata yang menancap tajam seperti duri di hatinya. Ia disebut lelaki tak berguna, suami yang tak mampu memberi masa depan. Tangisan Usman tak mampu melunakkan hati Siti, justru membuatnya semakin muak. "Aku tidak mau hidup miskin seumur hidup," ucap Siti dingin, tanpa sedikit pun empati. Sejak saat itu, Usman tahu, kepergiannya ke Dubai bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang mempertahankan harga diri yang hampir hancur. Di luar rumah, beberapa tetangga memandangnya dengan campuran iba dan ragu. Menjadi TKI ke negeri asing bukan perkara mudah, banyak yang pulang membawa luka, bahkan ada yang tak pernah kembali. Namun Usman memilih menguatkan hatinya. Ia tidak ingin pergi sebagai lelaki kalah. Ia ingin kembali suatu hari nanti dengan kepala tegak, membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang mereka anggap. Saat melangkah keluar rumah, Usman berhenti sejenak dan menoleh ke arah Siti, berharap ada satu kata, satu isyarat yang menahannya pergi. Namun yang ia dapatkan hanyalah punggung yang membelakanginya. Hatinya remuk, tapi kakinya tetap melangkah. Ia menelan peri itu dalam-dalam, menyimpannya rapi di dasar hatinya sebagai bahan bakar untuk bertahan hidup di negeri orang. Perjalanan menuju kota terasa panjang dan sunyi. Di dalam bas tua yang berderit, Usman duduk di dekat jendela, memandangi sawah dan pepohonan yang perlahan menghilang dari pandangan. Setiap sudut desa menyimpan kenangan tentang cintanya, tentang mimpi-mimpi sederhana yang kini terasa begitu jauh. Air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan tekad yang mulai mengeras di dalam dadanya. Usman menggenggam secarik kertas berisi alamat penyalur tenaga kerja di Dubai. Ia tahu hidup di sana tidak akan mudah, bahkan mungkin jauh lebih kejam. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan. Ia akan bekerja sekuat tenaga, menahan rindu, menahan sakit, demi satu tujuan, mengubah nasibnya dan membungkam semua hinaan yang pernah ia terima. Saat bas itu akhirnya menghilang di tikungan jalan, desa kecil itu pun lenyap dari pandangan Usman. Bersamaan dengan itu, lenyap pula kehidupan lamanya sebagai lelaki miskin yang diremehkan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi satu hal pasti, kepergiannya hari itu bukan pelarian, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama Usman di Dubai terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Panas matahari membakar kulitnya, bahasa asing menusuk telinganya, dan tubuhnya dipaksa bekerja jauh melampaui batas. Ia tidur berdesakan di barak sempit bersama pekerja lain, hanya beralaskan kasur tipis dan kipas angin tua yang berdecit sepanjang malam. Namun setiap kali kelelahan itu datang, bayangan wajah Siti selalu muncul, memberinya alasan untuk bertahan, keyakinan bahwa semua penderitaan ini suatu hari akan terbayar. Setiap malam, Usman menyisihkan waktunya untuk menelepon Siti, meski seringkali sambungan terputus dan pulsa habis sebelum rindu terucap. Suaranya di seberang telepon semakin hari semakin dingin. Tidak ada lagi kata, hati-hati, atau aku menunggumu pulang. Yang ada hanya keluhan tentang uang yang tak pernah cukup dan hidup yang terasa semakin berat tanpa kehadirannya. Usman bekerja siang dan malam, mengangkat semen, besi, dan pasir dengan tangan yang mulai kapalan. Upah bulan pertamanya langsung ia kirim ke kampung, berharap bisa sedikit meringankan beban istrinya. Namun harapan itu tak berbuah manis.
Alih-alih mendapat ucapan terima kasih, Usman justru menerima pesan singkat yang membuat dadanya sesak. Siti menuduhnya pergi terlalu lama dan menganggapnya telah melupakan keluarga. Suatu malam, setelah tubuhnya nyaris roboh karena kelelahan, Usman menerima panggilan yang mengubah segalanya. Di seberang telepon, suara Siti terdengar tegas dan dingin, tanpa getar sedikit pun. Ia menyampaikan keinginannya untuk bercerai. Alasannya sederhana namun menyakitkan, ia tak sanggup menunggu, tak mau hidup dalam ketidakpastian, dan merasa Usman tak akan pernah mampu mengubah nasib mereka. Dunia Usman seakan runtuh saat itu juga. Tangannya gemetar memegang ponsel, sementara matanya menatap kosong dinding barak yang kusam. Ia memohon, meminta waktu, berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Namun semua kata-katanya seolah berbentur tembok. Hati Siti telah tertutup rapat, tak menyisakan ruang untuk harapan. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan cerai sampai ke tangannya melalui agen tenaga kerja. Kertas itu terasa lebih berat dari karung semen yang biasa ia angkat. Dengan tangan gemetar, Usman membaca setiap kata yang seakan menghapus seluruh kenangan indah yang pernah mereka miliki. Ia sadar, cintanya kini benar-benar diuji hingga ke titik paling menyakitkan. Di sudut barak yang sunyi, Usman menangis untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Dubai. Tangis lelaki dewasa yang kehilangan segalanya, istri, rumah, dan impian sederhana tentang keluarga bahagia. Namun di balik tangisan itu, perlahan tumbuh sesuatu yang baru, tekad yang keras dan janji pada diri sendiri bahwa ia tidak boleh kalah oleh keadaan. Dengan hati yang hancur, Usman akhirnya menandatangani surat perceraian itu. Ia melepaskan Siti dengan doa yang lirih, meski luka di dadanya belum juga sembuh. Malam itu, di negeri asing yang dingin dan kejam, Usman mengubur masa lalunya. Ia tak lagi bekerja demi seseorang, melainkan demi harga diri dan masa depan yang akan ia bangun sendiri, apapun risikonya. Perceraian itu meninggalkan ruang kosong yang menganga di hati Usman, tetapi hidup di Dubai tidak memberinya waktu untuk larut dalam kesedihan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berdiri di tengah deretan pekerja, menunggu truk proyek yang akan membawa mereka ke lokasi pembangunan. Tubuhnya masih lelah, matanya sembab karena kurang tidur, namun ia memaksa dirinya tetap tegak. Ia tahu, jika ia runtuh sekarang, maka benar semua hinaan yang pernah ditujukan kepadanya. Hari-hari Usman dipenuhi kerja berat tanpa ampun. Ia mengangkat besi beton hingga pundaknya terasa seperti retak, menuang semen dengan tangan gemetar, dan berdiri berjam-jam di bawah terik matahari gurun yang seakan membakar tulang. Tidak jarang ia jatuh sakit, demam dan batuk karena kelelahan. Namun alih-alih beristirahat, Usman memilih bangkit dan kembali bekerja, karena baginya, berhenti berarti kalah. Di barak, malam-malamnya terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi pesan yang ia tunggu, tidak ada suara yang menanyakan kabarnya. Usman sering duduk sendiri di sudut ranjang, menatap foto lama yang masih tersimpan di dompetnya, foto pernikahan yang kini tak lagi memiliki arti. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya merobek foto itu menjadi potongan kecil, seolah sedang memutus ikatan terakhir dengan masa lalu yang telah menyakitinya. Perlahan, kerja keras Usman mulai terlihat oleh mandornya. Ia dikenal sebagai pekerja yang jarang mengeluh, selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Ketika pekerja lain memilih istirahat, Usman justru menawarkan diri mengambil lembur. Baginya, kelelahan fisik lebih mudah ditanggung daripada perih di hati yang belum sembuh. Suatu hari, saat seorang rekan kerja mengalami kecelakaan ringan, Usman sigap membantu dan mengatur pekerjaan agar target tetap tercapai. Sikap tanggung jawabnya menarik perhatian atasan proyek. Sejak saat itu, Usman mulai diberi kepercayaan lebih, mengawasi kelompok kecil pekerja, memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Meski tanggung jawabnya bertambah, Usman menerimanya dengan penuh kesungguhan. Di balik semua itu, Usman menyimpan satu janji dalam hatinya, ia tidak akan pulang ke Indonesia sebagai lelaki gagal. Ia tak ingin dikasihani, apalagi diremehkan. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah gurun itu ia anggap sebagai saksi perjuangannya, sebagai langkah kecil menuju kehidupan yang lebih layak. Malam demi malam berlalu, dan luka di hati Usman perlahan berubah bentuk. Kesedihan itu tidak lagi membuatnya rapuh, melainkan mengeras menjadi tekad. Ia belajar bahwa kehilangan bisa menjadi guru paling kejam, namun juga paling jujur. Dari kehilangan itulah, ia menemukan kembali dirinya sendiri. Di negeri orang yang tak ramah, Usman akhirnya bertahan bukan karena harapan akan cinta lama, melainkan karena keyakinan bahwa hidupnya masih memiliki arti.
Ia mungkin sendirian, mungkin terluka, tetapi ia belum kalah. Di bawah langit Dubai yang asing, Usman melangkah maju, menantang takdir dengan keberanian yang lahir dari rasa sakit. Waktu berjalan tanpa terasa, dan hari-hari berat di Dubai perlahan berubah menjadi rutinitas yang mengeras di tubuh dan jiwa Usman. Tahun demi tahun berlalu, meninggalkan garis-garis lelah di wajahnya dan keteguhan di matanya. Dari seorang kuli angkut biasa, Usman kini dikenal sebagai pekerja yang paling bisa diandalkan. Ia jarang berbicara, namun setiap tindakannya mencerminkan kesungguhan dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Kesempatan demi kesempatan datang menghampirinya. Berkat ketelitiannya, Usman dipercaya menjadi mandor kecil yang mengawasi puluhan pekerja. Tanggung jawab itu ia pikul dengan penuh rasa takut dan harap. Ia belajar mengatur waktu, mengelola orang, dan mengambil keputusan di tengah tekanan. Setiap kesalahan kecil bisa berujung pemotongan gaji atau teguran keras, namun Usman menjalaninya dengan sabar dan penuh kehati-hatian. Di sela-sela kesibukan, Usman mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia hidup sehemat mungkin, tidak membeli barang mewah, tidak ikut bersenang-senang seperti sebagian pekerja lain. Baginya, setiap dirham yang ia simpan adalah batu pijakan menuju masa depan yang ia impikan. Ia mencatat setiap pengeluaran dengan rapi, seolah sedang menyusun tangga panjang yang suatu hari akan membawanya pulang dengan terhormat. Tahun kelima di Dubai menjadi titik balik dalam hidupnya. Seorang pengusaha lokal memperhatikan etos kerja Usman dan menawarinya posisi lebih baik di proyek lain. Dengan penghasilan yang meningkat, Usman mulai berani bermimpi lebih besar. Namun ia tetap rendah hati, tak pernah melupakan asal-usulnya sebagai lelaki desa yang pernah diremehkan dan ditinggalkan. Malam-malam panjang masih sering datang membawa rasa sepi, tetapi Usman telah belajar berdamai dengan kesendiriannya. Ia mengisi waktunya dengan membaca dan belajar, memahami cara kerja bisnis proyek, dan mengamati bagaimana orang-orang sukses mengambil keputusan. Tanpa ia sadari, luka masa lalu telah menempa dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan matang. Memasuki tahun ke-10, hasil dari pengorbanannya mulai terlihat jelas. Tabungannya telah berkembang menjadi jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia menghitung kembali hasil jerih payahnya, tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena haru. Semua penderitaan, hinaan, dan kesepian itu ternyata tidak sia-sia. Namun di tengah keberhasilannya, Usman tidak pernah merasa sombong. Ia justru semakin merasa kecil di hadapan Tuhan. Ia sadar, tanpa pertolongannya, ia tak akan mampu bertahan sejauh ini. Setiap sujudnya dipenuhi rasa syukur dan doa agar kekuatan itu tidak berubah menjadi kesombongan. 10 tahun telah mengubah segalanya. Usman bukan lagi lelaki rapuh yang pergi dengan tas lusuh dan hati hancur. Ia kini adalah sosok yang ditempa oleh pengorbanan panjang, menyimpan kekayaan yang kelak mencapai 10 miliar rupiah. Namun yang lebih berharga dari itu, Usman membawa pulang sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, keteguhan hati dan martabat yang telah ia bangun dari reruntuhan hidupnya sendiri. Keputusan itu datang pada suatu malam yang sunyi, saat Usman duduk sendirian menatap lampu-lampu kota Dubai dari kejauhan. Angin gurun berhembus pelan, membawa kesunyian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa tenang. Tidak ada lagi ambisi membara, tidak ada lagi rasa ingin membuktikan diri pada siapapun. Yang tersisa hanyalah kerinduan pada tanah kelahiran dan keinginan untuk hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk negeri orang. Usman memandangi buku tabungannya dengan napas tertahan. Angka yang tertera di sana menjadi saksi bisu 10 tahun pengorbanan tanpa keluh. Kekayaan yang ia miliki kini cukup untuk mengubah hidupnya, bahkan lebih dari cukup. Namun alih-alih terbuai, Usman justru merasa lelah. Ia sadar, mengejar uang tanpa akhir hanya akan membuatnya kembali kehilangan arah. Ia ingin pulang, bukan sebagai orang kaya yang pamer, melainkan sebagai lelaki yang ingin menata hidup dari awal. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan. Usman mengurus dokumen kepulangan, menyelesaikan tanggung jawab proyek, dan berpamitan pada beberapa rekan kerja yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Tidak banyak yang tahu tentang rencana besarnya. Usman memilih diam, seperti kebiasaannya. Ia tidak ingin janji, ia hanya ingin kepastian dalam tindakannya sendiri. Malam terakhir di barak, Usman duduk di ranjangnya yang sempit, memandangi koper yang kini menggantikan tas lusuh 10 tahun lalu. Ia teringat dirinya yang dulu, penuh luka, dihantui rasa ditinggalkan. Senyum tipis terbit di wajahnya.
Ia tidak lagi membenci masa lalu itu, justru bersyukur karenanya. Tanpa luka itu, ia tidak akan pernah menjadi dirinya yang sekarang. Di bandara, langkah Usman terasa ringan meski hatinya bergetar. Ia menatap pesawat yang akan membawanya pulang, seakan menatap gerbang menuju kehidupan baru. Tidak ada istri yang menunggu, tidak ada keluarga yang tahu betul seberapa besar perjuangannya. Namun Usman tidak merasa sendiri. Ia membawa pulang keyakinan bahwa hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Saat pesawat lepas landas, Usman menutup mata, membiarkan kenangan 10 tahun terakhir berkelebat dalam pikirannya. Tangis, peluh, hinaan, dan doa bercampur menjadi satu. Ia menghela napas panjang, seolah sedang melepaskan seluruh beban yang selama ini menekan dadanya. Di ketinggian itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup lebih bermakna. Sesampainya di Indonesia, udara lembab dan aroma tanah basah menyambutnya dengan hangat. Usman berdiri sejenak di luar bandara, menatap langit yang terasa begitu dekat dan akrab. Tidak ada kemewahan yang ia cari, hanya rasa pulang yang menenangkan jiwa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar berada di tempat yang ia sebut rumah. Dengan langkah mantap, Usman memulai babak baru hidupnya. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka, namun ia juga tidak ingin melupakannya. Dari tanah kelahiran inilah, Usman akan membangun kehidupan yang sederhana namun bermartabat, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri. Kepulangan Usman ke desa tidak disambut gegap gempita. Ia kembali sebagai lelaki biasa, berpakaian sederhana, tanpa iring-iringan atau tanda-tanda kemewahan. Warga desa hanya tahu Usman adalah mantan TKI yang pulang setelah lama merantau. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik wajah tenangnya, tersimpan hasil perjuangan 10 tahun yang nyaris mengorbankan seluruh hidupnya. Hari-hari pertama di desa ia habiskan dengan menyepi dan mengamati. Usman menyusuri sawah, ladang, dan kandang-kandang ternak milik warga. Ia melihat potensi yang selama ini terabaikan, tanah luas, rumput melimpah, dan peternak kecil yang bekerja keras namun tak pernah benar-benar sejahtera. Dari situlah, perlahan lahir niat di hatinya untuk membangun usaha yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan tenang dan tanpa banyak bicara, Usman mulai membeli lahan di pinggir desa. Ia membangun kandang sapi besar, lengkap dengan gudang pakan dan tempat penampungan air. Ia membeli puluhan sapi unggulan secara bertahap, lalu ratusan, hingga peternakan itu menjadi yang terbesar di wilayah tersebut. Namun anehnya, Usman tetap tampil sederhana, seolah semua itu bukan miliknya. Usman merekrut para pemuda desa sebagai karyawan. Ia tidak hanya memberi pekerjaan, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan dan kejujuran. Gajinya layak, waktunya manusiawi, dan Usman tidak pernah bertindak semena-mena. Bagi para pekerja, Usman bukan hanya juragan, melainkan teladan, seseorang yang ikut bekerja, bukan hanya memerintah. Setiap pagi, saat matahari baru menyembul, Usman sudah berada di ladang bersama para karyawannya. Ia ikut memanggul rumput, membersihkan kandang, dan memberi makan sapi. Tangannya yang dulu mengangkat besi di Dubai kini tak canggung memegang sabit. Ia merasa damai, seolah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Kehidupan sederhananya membuat banyak orang salah paham. Tak sedikit yang menganggap Usman hanyalah mandor atau pekerja biasa. Ia membiarkan anggapan itu tumbuh, karena baginya, dihormati bukanlah tujuan hidup. Ia telah kenyang dengan hinaan dan pujian, kini ia hanya ingin hidup tenang dan bermanfaat. Di malam hari, Usman sering duduk sendiri di beranda rumah kecil yang ia bangun di dekat peternakan. Ia menatap bintang-bintang, bersyukur atas hidup yang akhirnya terasa utuh. Tidak ada istri yang menunggu, tidak ada anak yang memanggilnya ayah, namun hatinya tidak lagi kosong. Ia belajar mencintai kesendirian tanpa merasa kehilangan. Babak baru hidup Usman pun benar-benar dimulai di tanah desa itu. Ia bukan lagi TKI yang pergi dengan luka, bukan pula lelaki yang ditinggalkan karena kemiskinan. Ia kini adalah juragan sapi yang memilih rendah hati, menyembunyikan kekayaannya di balik kesederhanaan, tanpa menyadari bahwa ketenangan itu kelak akan diuji oleh pertemuan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, nama Usman mulai sering dibicarakan warga desa, bukan karena kekayaannya, melainkan karena keanehannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik peternakan besar tetap hidup di rumah sederhana, mengenakan pakaian lusuh, dan memanggul rumput setiap hari seperti buruh biasa? Banyak yang bertanya-tanya,
namun tak satu pun mendapat jawaban pasti, sebab Usman selalu memilih diam dan tersenyum saat ditanya. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pematang sawah dengan sabit di tangan dan karung di pundak. Keringat membasahi bajunya, tetapi wajahnya tetap tenang. Para petani yang berpapasan sering menyapanya tanpa rasa sungkan, mengira Usman hanyalah pekerja upahan. Ia tidak pernah meluruskan anggapan itu. Baginya, kesederhanaan adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap bersih. Para karyawan peternakan sendiri sering merasa sungkan melihat juragannya bekerja lebih keras dari mereka. Berkali-kali mereka meminta Usman beristirahat dan menyerahkan pekerjaan berat kepada anak buah. Namun Usman selalu menolak halus. Ia berkata, selama tubuhnya masih kuat, ia ingin tetap merasakan lelah agar tidak lupa bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Di balik ketenangan itu, Usman sebenarnya sedang menikmati kehidupan yang selama ini ia impikan. Tidak ada teriakan mandor, tidak ada tekanan target proyek, dan tidak ada suara mesin yang memekakkan telinga. Yang ada hanyalah suara sapi, desir angin, dan tanah yang setia ia pijak. Luka-luka lama di hatinya perlahan mengering, meski bekasnya masih terasa. Namun kesederhanaan Usman justru menimbulkan bisik-bisik. Ada yang menuduhnya pelit, ada yang mengira ia pura-pura miskin agar terhindar dari kewajiban sosial. Sebagian bahkan meragukan kepemilikan peternakan itu, menganggap Usman hanyalah wajah depan dari pemilik sebenarnya. Usman mendengar semua itu, tetapi memilih tidak menanggapi. Ia telah belajar bahwa tidak semua penilaian perlu dibantah. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Usman memanggul rumput lebih banyak dari biasanya. Ia ingin memastikan persediaan pakan cukup untuk beberapa hari ke depan. Langkahnya mantap meski pundaknya terasa nyeri. Ia tidak tahu bahwa sore itu, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan membuka kembali luka lama yang telah ia kubur dalam-dalam. Di jalan desa yang sempit, suara tawa terdengar dari kejauhan. Usman tidak memperhatikannya, terlalu fokus pada langkah dan bebannya. Hingga tanpa sengaja, pandangannya bertemu dengan dua sosok yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Wajah itu terasa begitu familiar, meski waktu telah mengubah banyak hal. Usman berhenti sejenak, napasnya tertahan. Di hadapannya berdiri mantan istrinya, Siti, menggandeng seorang pria yang tampak rapi dan penuh percaya diri. Dalam sekejap, ketenangan yang selama ini ia jaga runtuh, digantikan oleh kenangan pahit yang kembali menyeruak. Usman tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari ujian terberat dalam hidup barunya. Langkah Usman terhenti tepat di tengah jalan desa yang berdebu. Karung rumput di pundaknya terasa semakin berat, bukan karena isinya, melainkan karena kenangan yang tiba-tiba menghantam dadanya tanpa ampun. Wajah itu, wajah yang pernah ia doakan setiap malam di negeri orang, kini berdiri di hadapannya dengan dandanan rapi dan senyum yang asing. Siti, mantan istrinya, dunia seakan menyempit, menyisakan mereka bertiga dalam ruang hening yang mencekik. Siti memandang Usman dari ujung kepala hingga kaki, matanya menyiratkan keterkejutan yang cepat berubah menjadi tatapan meremehkan. Pakaian Usman yang lusuh, keringat yang masih menetes di pelipisnya, serta karung rumput yang ia panggul seolah menjadi bahan penilaian instan. Pria di samping Siti, suaminya yang baru, menyeringai kecil, seakan menemukan hiburan di balik penampilan Usman yang sederhana. "Masih seperti ini saja hidupmu," ujar Siti akhirnya, suaranya terdengar sinis dan dingin. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda, tanpa rasa bersalah. Usman merasakan sesuatu mencubit hatinya, luka lama yang sempat mengering kini terbuka kembali. Namun wajahnya tetap datar, hanya sorot matanya yang sedikit meredup. Suami Siti ikut tertawa kecil, menatap Usman dengan tatapan merendahkan. Ia menyebut Usman sebagai lelaki yang tak pernah berubah, masih berkutat dengan pekerjaan kasar dan kehidupan yang menyedihkan. Kata demi kata terlontar tanpa saringan, seolah harga diri Usman tak lebih berharga dari debu jalanan yang mereka pijak. Usman mendengarkan semuanya dalam diam. Tangannya mengepal di balik karung rumput, rahangnya mengeras menahan emosi yang bergejolak. Dalam hatinya, ada 1000 kata yang ingin ia ucapkan, 1000 kebenaran yang bisa membungkam mereka. Namun ia memilih menelan semuanya. Ia telah belajar, tidak semua penghinaan harus dibalas dengan suara. Beberapa warga desa yang melintas mulai melirik ke arah mereka. Siti justru terlihat semakin percaya diri, seolah ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa keputusannya meninggalkan Usman dulu adalah pilihan yang tepat. Ia menggenggam lengan suaminya erat-erat, seakan ingin menegaskan status dan kebahagiaannya.
Usman akhirnya mengangkat pandangan, menatap Siti sekilas, bukan dengan amarah, bukan pula dengan rindu, melainkan dengan ketenangan yang dingin. Tanpa sepatah kata pun, ia menggeser langkah, melanjutkan perjalanannya. Karung rumput itu kembali ia panggul, seolah pertemuan barusan hanyalah angin lalu. Namun saat Usman menjauh, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa lelaki yang mereka hina barusan adalah pemilik dari tempat mereka mencari nafkah. Takdir sedang tersenyum tipis, menunggu waktu yang tepat untuk membuka tabir kebenaran, dan ketika saat itu tiba, diam Usman akan berbicara jauh lebih keras daripada semua hinaan yang baru saja ia terima. Usman melangkah menjauh dengan dada bergetar, namun langkahnya tetap terjaga. Setiap ayunan kaki terasa seperti menapak di atas duri, karena suara tawa dan kata-kata merendahkan itu masih terngiang jelas di telinganya. Ia tidak menoleh lagi, bukan karena takut, melainkan karena ia tak ingin memperlihatkan luka yang kembali menganga di hatinya. Karung rumput di pundaknya menjadi saksi bisu betapa berat beban yang ia pikul sore itu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Di belakangnya, Siti masih menatap punggung Usman dengan senyum tipis yang mengandung rasa puas. Dalam benaknya, pertemuan itu seolah menjadi pembenaran atas keputusannya di masa lalu. Ia merasa hidupnya kini jauh lebih baik, sementara Usman, lelaki yang pernah ia tinggalkan, tampak masih terjebak dalam kemiskinan. Suaminya ikut mengangguk setuju, bahkan sempat melontarkan ejekan terakhir yang sengaja dikeraskan agar Usman mendengarnya. Kata-kata itu menghantam Usman tepat di jantung. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan, perih karena ia tahu betul betapa keras ia berjuang untuk sampai di titik ini. 10 tahun keringat dan air mata, 10 tahun kehilangan dan kesepian, semuanya direndahkan dalam hitungan detik. Namun justru disitulah, Usman menemukan kekuatan untuk tetap diam. Ia tidak ingin kemenangan kecil berupa balasan kata-kata. Sesampainya di kandang, Usman meletakkan karung rumput itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar, napasnya masih berat. Seorang karyawan menyapanya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Usman hanya tersenyum tipis dan mengangguk, menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Ia tidak ingin orang lain menanggung luka yang seharusnya ia selesaikan sendiri. Malam itu, Usman duduk lebih lama dari biasanya di beranda rumahnya. Pandangannya kosong, menembus gelap. Kenangan lama kembali menyerbu, malam-malam di Dubai saat ia menangis sendirian, saat ia menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Semua rasa sakit itu seolah terulang kembali, namun kini dalam bentuk yang berbeda, penghinaan di hadapan orang yang pernah paling ia cintai. Namun di balik luka itu, ada kesadaran yang perlahan muncul. Usman sadar, dirinya bukan lagi lelaki yang dulu. Ia telah berubah, bukan hanya dari sisi harta, tetapi dari cara memandang hidup. Jika dulu hinaan bisa menghancurkannya, kini hinaan itu justru menguji seberapa kuat ia menjaga ketenangan yang telah susah payah ia bangun. Usman menengadah ke langit, menghela napas panjang. Ia memilih menyerahkan semua rasa sakit itu kepada Tuhan. Baginya, kebenaran tidak perlu diteriakkan, karena pada waktunya akan menemukan jalannya sendiri. Ia percaya, keadilan tidak selalu datang dengan suara keras, terkadang datang melalui kesabaran yang panjang. Di tempat lain, tanpa sepengetahuan siapapun, takdir mulai merajut benang-benangnya. Pria yang barusan menghina Usman ternyata berada sangat dekat dengan kehidupannya, bahkan bergantung padanya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, Usman tahu, ia tidak perlu membalas dendam. Diamnya hari ini akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, aktivitas di peternakan berjalan seperti biasa, namun hati Usman belum sepenuhnya tenang. Ia berusaha menenggelamkan pikirannya dalam rutinitas, memeriksa kandang, mengecek kesehatan sapi, dan berbincang singkat dengan para karyawan. Meski wajahnya tetap datar, pikirannya masih dipenuhi bayangan pertemuan kemarin. Ia tidak menyesali diamnya, tetapi rasa perih itu belum sepenuhnya pergi. Menjelang siang, salah satu kepala bagian datang menghampiri Usman dengan wajah ragu. Ia melaporkan masalah kecil di gudang pakan cabang timur, tempat penyimpanan utama yang jarang Usman datangi langsung. Ada ketidaktertiban administrasi dan sikap arogan dari pengawas gudang yang mulai dikeluhkan para pekerja. Usman mendengarkan dengan seksama, alisnya sedikit berkerut. Ia meminta nama pengawas tersebut. Saat nama itu disebutkan, dada Usman seketika terasa sesak. Nama yang sama, nama yang kemarin berdiri di samping Siti, melontarkan hinaan tanpa ampun. Usman terdiam beberapa detik,
memastikan dirinya tidak salah dengar. Kepala bagian mengulanginya sekali lagi, lengkap dengan ciri-ciri yang tak terbantahkan. Saat itulah, potongan-potongan peristiwa mulai menyatu dengan jelas. Usman menghela napas panjang. Di balik kesederhanaannya, ia adalah pemilik seluruh peternakan ini, dan lelaki yang menghina dirinya kemarin ternyata bekerja di bawah naungannya, bergantung pada usaha yang ia bangun dengan darah dan air mata. Ironi itu terasa pahit sekaligus getir. Namun wajah Usman tetap tenang, tak ada ledakan emosi, tak ada senyum kemenangan. Ia memutuskan untuk meninjau gudang cabang timur keesokan harinya tanpa pemberitahuan. Usman ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memastikan kebenaran laporan itu. Malam itu, ia kembali berdoa lebih lama dari biasanya, meminta kekuatan agar keputusannya kelak tidak didorong oleh dendam. Pagi berikutnya, Usman tiba di gudang dengan pakaian sederhana seperti biasa. Tak ada yang menyambutnya sebagai pemilik, sebagian besar pekerja mengira ia hanya petugas lapangan. Dari kejauhan, Usman melihat sosok yang kemarin begitu percaya diri, berdiri dengan sikap angkuh, memerintah para pekerja dengan nada tinggi. Usman mengamati dalam diam. Ia melihat bagaimana pengawas itu bersikap semena-mena, bagaimana para pekerja menunduk bukan karena hormat, melainkan takut. Hatinya terasa berat, bukan karena penghinaan yang ia terima, tetapi karena amanah yang disalahgunakan. Saat itulah, Usman menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan sekadar urusan pribadi. Tanpa diketahui siapapun, Usman mencatat semuanya dalam ingatannya. Pertemuan kemarin bukanlah akhir, melainkan awal dari terbukanya kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia tahu, waktu untuk berbicara akan segera tiba, dan ketika itu terjadi, bukan amarah yang akan berbicara, melainkan keadilan yang datang dengan tenang dan tak terbantahkan. Pagi itu, suasana di gudang cabang timur terasa berbeda. Para pekerja datang dengan wajah tegang, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Usman sudah berada di sana sejak subuh, berdiri agak jauh sambil mengamati aktivitas dari balik tumpukan karung pakan. Ia tidak lagi sekadar melihat, tetapi mencermati setiap detail, cara perintah diberikan, nada bicara yang digunakan, dan bagaimana ketakutan perlahan menggantikan semangat kerja para karyawan. Pengawas gudang itu, suami dari mantan istrinya, berjalan mondar-mandir dengan dada membusung. Ia memarahi pekerja atas kesalahan kecil, mengancam pemotongan gaji, dan memamerkan kekuasaannya seolah gudang itu miliknya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh tekanan. Usman menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk, antara kecewa, sedih, dan iba. Bukan karena hinaan yang pernah ia terima, melainkan karena kekuasaan kecil yang disalahgunakan dengan begitu angkuh. Menjelang siang, Usman memanggil kepala bagian dan meminta seluruh pengawas serta staf inti berkumpul di ruang administrasi. Suasana mendadak hening. Pengawas gudang itu datang dengan wajah heran, sama sekali tidak mengenali Usman sebagai sosok yang berwenang. Ia duduk dengan santai, bahkan sempat melirik Usman sekilas dengan tatapan meremehkan, seolah menganggapnya tak lebih dari pekerja lapangan biasa. Usman berdiri di depan ruangan dengan tenang. Suaranya tidak tinggi, namun setiap katanya terdengar jelas dan penuh wibawa. Ia memperkenalkan dirinya secara singkat, sebagai pemilik seluruh peternakan sapi yang mereka kelola. Seketika ruangan itu membeku, wajah para staf berubah pucat, dan mata pengawas gudang itu membelalak tak percaya. Napasnya tertahan, seolah kenyataan baru saja menamparnya tanpa ampun. Usman tidak menatapnya dengan amarah. Ia justru berbicara tentang etika kerja, tentang amanah, dan tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab, bukan kesombongan. Ia menyebutkan laporan-laporan pelanggaran, sikap arogan, serta keluhan para pekerja yang selama ini dipendam karena takut. Setiap kalimat terasa seperti palu yang mengetuk kesadaran, perlahan namun pasti. Akhirnya, dengan suara yang tetap datar, Usman menyampaikan keputusannya. Pengawas gudang itu diberhentikan dari jabatannya, efektif hari itu juga. Tidak ada teriakan, tidak ada caci maki. Hanya satu keputusan tegas yang disampaikan dengan kepala tegak. Usman menegaskan bahwa pemecatan itu murni karena pelanggaran etika kerja, bukan urusan pribadi, meski tak seorang pun di ruangan itu benar-benar yakin akan hal tersebut. Pengawas gudang itu mencoba berbicara, suaranya gemetar dan penuh penyesalan. Ia meminta kesempatan, berdalih tidak tahu siapa Usman sebenarnya. Namun Usman hanya menatapnya singkat dan berkata pelan,
bahwa menghormati manusia tidak seharusnya menunggu tahu jabatan atau harta. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hukuman apapun. Setelah rapat berakhir, Usman melangkah keluar ruangan dengan langkah yang tetap tenang. Namun di balik ketenangannya, hatinya bergetar hebat. Ia tidak merasa menang, tidak pula puas. Ia hanya merasa satu hal, keadilan telah ditegakkan, meski dengan cara yang menyakitkan. Di luar gudang, angin berhembus pelan, seolah menjadi saksi bahwa diam dan kesabaran Usman akhirnya menemukan suaranya sendiri. Kabar pemecatan pengawas gudang itu menyebar cepat, jauh lebih cepat dari yang Usman perkirakan. Di desa kecil yang sunyi, berita seperti itu menjalar dari mulut ke mulut, dibumbui rasa penasaran dan bisik-bisik yang tak terhindarkan. Banyak yang terkejut mengetahui bahwa keputusan tegas itu datang langsung dari pemilik peternakan, dan lebih terkejut lagi saat tahu siapa sebenarnya sosok pemilik tersebut. Nama Usman mulai disebut-sebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sebagai pria sederhana yang setiap hari memanggul rumput, melainkan sebagai pemilik peternakan sapi terbesar di wilayah itu. Warga desa yang selama ini memandangnya sebelah mata mulai saling bertanya, mencoba menyusun ulang potongan-potongan kenyataan yang dulu mereka abaikan. Senyum ramah Usman, caranya bekerja tanpa pamrih, dan kesederhanaannya kini terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di rumahnya yang kecil, Usman menerima kedatangan beberapa tokoh desa yang ingin memastikan kabar tersebut. Usman menyambut mereka dengan tenang, menyuguhkan teh hangat tanpa sikap berlebihan. Ia tidak menyangkal, tidak pula membanggakan diri. Ia hanya mengangguk dan berkata bahwa semua itu adalah titipan, hasil dari kerja keras dan doa panjang yang tak banyak orang ketahui. Kejujurannya justru membuat suasana semakin haru. Sementara itu, di tempat lain, Siti mendengar kabar itu seperti disambar petir di siang bolong. Dunia yang selama ini ia banggakan tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Lelaki yang kemarin ia hina di jalan desa, yang ia anggap gagal dan tak berarti, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas hidup suaminya, dan mungkin juga atas masa depannya sendiri. Siti duduk terdiam, dadanya sesak oleh rasa tak percaya dan penyesalan yang datang bersamaan. Ingatannya melayang pada wajah Usman yang tenang saat dihina, pada diamnya yang dulu ia anggap sebagai kelemahan. Kini ia mengerti, diam itu bukan tanda kalah, melainkan kekuatan yang tak pernah ia pahami. Namun kesadaran itu datang terlambat. Suaminya pulang dengan wajah kusut dan langkah gontai. Tak ada lagi kesombongan di matanya, hanya ketakutan dan amarah yang bercampur. Ia meluapkan kekesalannya kepada Siti, menyalahkannya atas pertemuan kemarin, atas hinaan yang dilontarkan tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Rumah tangga mereka yang rapuh mulai retak, diguncang oleh kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Sementara badai itu menerpa kehidupan Siti, Usman justru memilih kembali ke rutinitasnya. Ia tetap memanggul rumput, tetap menyapa para pekerja dengan ramah, seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik kesederhanaan itu, semua orang kini tahu, Usman bukan lelaki biasa. Ia adalah bukti hidup bahwa kesabaran yang panjang bisa melahirkan kekuatan yang luar biasa. Bab ini menjadi titik balik bagi banyak orang, terutama bagi Siti. Jati diri Usman telah terbongkar, bukan melalui pamer harta atau kata-kata sombong, melainkan melalui keadilan dan sikap yang tak berubah meski kebenaran telah terungkap. Dan dari titik inilah, penyesalan mulai menemukan jalannya, membawa konsekuensi yang tak bisa lagi dihindari. Sejak kebenaran tentang Usman terungkap, hidup Siti tak lagi sama. Setiap langkahnya terasa berat, setiap tatapan orang-orang seolah menghakimi. Ia kini dikenal sebagai perempuan yang pernah meninggalkan suami setia demi kehidupan yang ia kira lebih baik. Penyesalan datang bertubi-tubi, menghantam batinnya tanpa ampun, membuatnya sulit bernapas dalam kesunyian malam. Rumah tangganya dengan suami barunya berubah menjadi medan pertengkaran. Pria itu tak lagi lembut dan penuh percaya diri seperti dulu. Hari-harinya dipenuhi kemarahan dan rasa terhina karena kehilangan jabatan. Kata-kata kasar kerap terlontar, menyalahkan Siti atas nasib buruk yang menimpanya. Cinta yang dulu dibanggakan kini hanya tinggal sisa-sisa kepahitan. Di tengah kekacauan itu, pikiran Siti terus tertuju pada Usman. Ia teringat kesabaran Usman di masa lalu, caranya menerima hinaan tanpa membalas, dan keteguhan hatinya saat berjuang di tengah keterbatasan. Semua itu dulu ia anggap sebagai kelemahan. Kini, justru itulah yang ia rindukan. Hatinya dipenuhi rasa sesal yang tak berujung. Akhirnya, Siti mengambil keputusan besar.
Ia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, berharap dengan berakhirnya pernikahan itu, ia bisa menata ulang hidupnya. Namun keputusan itu tidak datang tanpa luka. Proses perceraian penuh pertengkaran dan air mata, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Siti kehilangan bukan hanya suami, tetapi juga rasa aman yang semu. Setelah resmi bercerai, Siti memberanikan diri mendatangi Usman. Langkahnya gemetar saat berdiri di depan rumah kecil yang kini ia tahu menyimpan kekayaan besar. Namun yang menyambutnya tetaplah Usman yang sama, berpakaian sederhana, berwajah tenang, tanpa perubahan sikap. Pemandangan itu justru membuat dada Siti semakin sesak. Dengan suara bergetar, Siti meminta maaf. Ia mengakui kesalahannya, menyesali keputusannya di masa lalu, dan memohon kesempatan kedua. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia berbicara tentang cinta lama, tentang mimpi yang pernah mereka rajut bersama. Namun setiap kata yang keluar terasa rapuh, seolah berdiri di atas penyesalan yang terlambat. Usman mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan jarak yang tak bisa ditembus. Ketika Siti selesai berbicara, Usman hanya berkata pelan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi juga tidak bisa memutar waktu kembali. Luka yang pernah ada telah membentuk jalan hidup yang berbeda bagi mereka berdua. Siti pulang dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Ia akhirnya mengerti, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki meski dengan air mata dan penyesalan. Usman telah melangkah terlalu jauh ke depan, sementara dirinya tertinggal bersama bayang-bayang masa lalu. Penyesalan itu kini menjadi teman setianya, sebuah karma yang harus ia terima atas pilihan yang pernah ia buat. Setelah kepergian Siti sore itu, rumah Usman kembali sunyi. Namun sunyi kali ini berbeda, tidak lagi kosong, tidak pula menyakitkan seperti dulu. Usman duduk lama di beranda, menatap halaman yang basah oleh sisa hujan, membiarkan pikirannya menata ulang perasaan yang sempat terusik. Permintaan Siti tidak membangkitkan rindu, melainkan mengingatkannya pada jalan panjang yang telah ia tempuh sendirian. Usman mengakui, kata-kata Siti sempat mengguncang batinnya. Bukan karena cinta lama yang belum padam, tetapi karena luka lama yang kembali diusik. Ia teringat malam-malam di Dubai saat ia berjuang sendirian, saat Siti memilih pergi karena lelah hidup susah. Kenangan itu datang bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk menguatkannya, mengingatkan bahwa dirinya telah tumbuh dari rasa sakit itu. Ia menyadari satu hal penting, Siti datang bukan karena mengenal Usman yang sekarang, melainkan karena bayangan kehidupan yang bisa ia dapatkan. Bukan ketulusan yang mengetuk pintu rumahnya, melainkan penyesalan yang terlambat. Dan Usman tidak ingin membangun masa depan di atas alasan yang rapuh seperti itu. Keesokan harinya, kabar tentang penolakan Usman menyebar pelan-pelan. Banyak yang terkejut, ada pula yang diam-diam kagum. Tidak sedikit yang berpikir Usman seharusnya membalas dengan cara yang sama seperti dulu ia disakiti. Namun Usman tidak memilih jalan dendam. Ia memilih keteguhan, sikap yang lahir dari kedewasaan dan penghormatan terhadap dirinya sendiri. Di peternakan, Usman tetap bekerja seperti biasa. Ia bercanda ringan dengan para karyawan, ikut memberi makan sapi, dan memeriksa kandang satu persatu. Tidak ada perubahan pada dirinya, seolah badai emosi yang sempat datang tak meninggalkan jejak. Justru disitulah kekuatan Usman terlihat, ia tidak membiarkan masa lalu mengendalikan langkahnya hari ini. Sementara itu, Siti semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Ia mulai merasakan karma dari pilihannya. Kehilangan suami, kehilangan rasa hormat orang-orang, dan kehilangan kesempatan untuk kembali pada seseorang yang dulu tulus mencintainya. Penyesalan itu kini tidak lagi gaduh, melainkan sunyi dan panjang. Menemaninya setiap malam tanpa belas kasihan. Usman mendengar kabar tentang kondisi Siti, namun hatinya tidak lagi terguncang. Ia mendoakan dalam diam, tanpa ingin terlibat lebih jauh. Baginya, memaafkan tidak selalu berarti kembali. Ada jarak yang harus dijaga agar luka lama tidak terbuka kembali, dan agar masing-masing bisa melanjutkan hidup dengan utuh. Di titik inilah Usman benar-benar merasa merdeka. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak pula terjebak dalam keinginan untuk membuktikan apapun. Keteguhan hatinya menjadi pondasi baru, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang kembali, melainkan tentang siapa yang pantas melangkah bersama di masa depan. Hari-hari Siti setelah penolakan Usman terasa semakin sunyi dan panjang. Rumah yang dulu ia tempati bersama suami barunya kini terasa dingin dan kosong. Tak ada lagi suara tawa,
tak ada lagi rasa aman yang semu. Setiap sudut rumah seakan mengingatkannya pada keputusan-keputusan yang pernah ia ambil dengan tergesa, tanpa memikirkan akibatnya. Penyesalan kini bukan lagi sekadar perasaan, melainkan kenyataan pahit yang harus ia jalani. Perceraian itu meninggalkan luka yang dalam. Siti kehilangan dukungan finansial, kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, dan kehilangan harga diri yang dulu ia banggakan. Tetangga yang dahulu memujinya kini memandang dengan iba, bahkan ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu pernah ia berikan kepada Usman, diremehkan, dihakimi, dan ditinggalkan dalam kesulitan. Di malam-malam sepi, Siti sering terbangun dengan air mata yang mengalir tanpa ia sadari. Bayangan Usman datang tanpa diundang, bukan sebagai lelaki kaya, tetapi sebagai suami sederhana yang dulu selalu pulang dengan senyum meski kantongnya kosong. Ia baru menyadari bahwa ketulusan yang dulu ia abaikan adalah harta yang tak ternilai, dan kini harta itu telah benar-benar hilang dari genggamannya. Sementara itu, hidup Usman berjalan dengan tenang. Ia tidak merayakan penderitaan Siti, tidak pula membicarakannya dengan siapapun. Namun semesta seolah bekerja dengan caranya sendiri. Setiap pilihan yang pernah diambil Siti kini kembali padanya, satu persatu, tanpa perlu campur tangan Usman sedikitpun. Karma berjalan pelan, tetapi pasti. Siti mencoba bangkit, mencari pekerjaan, namun tak mudah baginya untuk memulai dari nol. Banyak pintu tertutup, banyak janji yang tak ditepati. Di titik itulah ia benar-benar merasakan kerasnya hidup yang dulu membuatnya meninggalkan Usman. Bedanya, kini ia harus menghadapinya sendirian, tanpa bahu untuk bersandar. Dalam kelelahan dan kesedihan itu, Siti akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa kesalahannya bukan karena memilih pergi, melainkan karena meremehkan perjuangan dan kesetiaan. Ia menyadari bahwa cinta sejati diuji bukan saat segalanya mudah, melainkan saat hidup berada di titik paling sulit. Usman, dari kejauhan, hanya mendoakan agar Siti diberi kekuatan. Ia tidak ingin menjadi bagian dari luka yang terus berdarah. Baginya, pelajaran hidup telah disampaikan dengan cukup jelas oleh keadaan. Ia memilih fokus pada kebaikan yang bisa ia tanam hari ini, bukan kesalahan yang telah berlalu. Bab ini menandai berakhirnya lingkaran masa lalu yang menyakitkan. Karma telah menunaikan perannya, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan. Dan di atas semua itu, hidup Usman bersiap memasuki babak baru, babak yang akan dipenuhi harapan, ketulusan, dan cinta yang tumbuh tanpa syarat. Waktu berlalu, dan ketenangan kembali menjadi teman setia Usman. Ia semakin menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan dan kegiatan sosial di desa. Usman mulai sering membantu pembangunan musala, menyantuni anak yatim, dan membantu warga yang kesulitan tanpa pernah menampakkan diri. Baginya, hidup yang baik bukan tentang seberapa banyak harta, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan. Suatu sore, setelah salat asyar di musala desa, Usman melihat seorang gadis yang tengah merapikan mukena di sudut ruangan. Wajahnya sederhana, sorot matanya teduh, dan gerak-geriknya penuh kesopanan. Tidak ada riasan berlebihan, tidak pula sikap mencolok. Namun entah mengapa, kehadirannya membuat hati Usman terasa hangat dengan cara yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Gadis itu bernama Aisyah, seorang anak dari keluarga sederhana yang dikenal taat dan rendah hati. Ia aktif mengaji anak-anak desa dan membantu ibunya berdagang kecil-kecilan. Usman mengenalnya tanpa sengaja, melalui percakapan singkat yang terasa begitu wajar, tanpa kepentingan, tanpa topeng. Dari situlah, perlahan tumbuh rasa nyaman yang menenangkan. Usman tidak terburu-buru. Ia belajar dari masa lalu bahwa cinta tidak boleh lahir dari kekosongan atau pelarian. Ia mengamati Aisyah dari kejauhan, cara ia berbicara, caranya menghormati orang tua, dan ketulusannya saat membantu sesama. Semua itu membuat Usman semakin yakin bahwa ketenangan yang ia rasakan bukanlah kebetulan. Beberapa kali Usman terlibat percakapan dengan Aisyah dalam kegiatan desa. Tidak ada rayuan, tidak ada janji berlebihan. Yang ada hanyalah diskusi sederhana tentang kehidupan, tentang sabar, dan tentang bersyukur. Setiap pertemuan membuat Usman merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai harta atau status. Aisyah sendiri tidak tahu siapa sebenarnya Usman. Ia hanya mengenalnya sebagai lelaki desa yang baik dan rajin bekerja. Ketidaktahuan itu justru membuat Usman merasa aman. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Dan untuk pertama kalinya,
Usman merasakan harapan yang tumbuh tanpa rasa takut. Di malam hari, Usman mulai berdoa dengan niat yang berbeda. Bukan lagi doa untuk menyembuhkan luka lama, melainkan doa untuk diberi petunjuk dalam membuka lembaran baru. Ia memohon agar jika perasaan ini baik, maka dipermudah jalannya, dan jika tidak, maka dijauhkan dengan cara yang lembut. Pertemuan dengan Aisyah menjadi awal dari cahaya baru dalam hidup Usman. Setelah melewati badai panjang, hatinya kini belajar membuka diri kembali, perlahan, hati-hati, namun penuh keyakinan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pada jiwa yang telah ditempa kesabaran. Hari demi hari berlalu dengan perasaan yang semakin mantap di hati Usman. Setelah melalui istikharah dan pertimbangan panjang, ia akhirnya memutuskan untuk melangkah ke arah yang lebih serius. Dengan penuh adab, Usman mengutus seorang tokoh desa untuk menyampaikan niatnya kepada keluarga Aisyah. Ia tidak membawa kemewahan, hanya niat tulus dan komitmen untuk membangun rumah tangga yang diridai Tuhan. Keluarga Aisyah menyambut niat itu dengan hangat. Mereka melihat ketenangan dan kesederhanaan dalam diri Usman, sesuatu yang jarang ditemui. Aisyah sendiri terkejut, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak mengenal Usman sebagai lelaki kaya, melainkan sebagai sosok yang santun dan bertanggung jawab. Keputusan itu ia terima dengan doa dan keyakinan, bukan dengan tuntutan. Proses lamaran berlangsung sederhana, tanpa pesta besar atau kemewahan berlebihan. Usman duduk dengan wajah tenang, sementara Aisyah menunduk penuh sopan. Tidak ada janji berlebihan, hanya ikrar untuk saling menjaga dan menumbuhkan cinta dalam ketaatan. Banyak yang hadir merasa terharu melihat kesederhanaan yang begitu bermakna. Hari pernikahan pun tiba. Akad dilaksanakan di musala desa yang dahulu menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Usman mengenakan pakaian putih sederhana, sementara Aisyah tampil anggun dalam balutan busana yang tidak mencolok namun menenangkan. Saat ijab kabul terucap dengan lantang dan sah, air mata Usman menetes, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang mendalam. Usman menatap Aisyah dengan pandangan penuh tanggung jawab. Ia tahu, perempuan di hadapannya bukan hadiah atas kesabarannya, melainkan amanah yang harus dijaga dengan sepenuh jiwa. Aisyah pun menatap Usman dengan rasa hormat, yakin bahwa lelaki ini akan membimbingnya dengan keteladanan, bukan dengan kekuasaan. Pernikahan itu tidak diiringi sorak-sorai atau kemegahan, namun doa-doa yang terucap terasa begitu kuat. Para tetua desa meneteskan air mata, menyaksikan bagaimana kesabaran dan ketulusan akhirnya dipertemukan dalam ikatan suci. Bagi Usman, inilah kemenangan yang sesungguhnya, bukan atas masa lalu, melainkan atas dirinya sendiri. Malam pertama sebagai suami istri dijalani dengan penuh rasa hormat dan ketenangan. Usman menceritakan masa lalunya secara singkat, tanpa membuka seluruh detail kekayaannya. Aisyah mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi, tanpa berubah sikap. Hal itu semakin meneguhkan keyakinan Usman bahwa pilihannya tepat. Pernikahan itu menjadi penutup luka lama dan pembuka pintu keberkahan baru. Setelah badai panjang yang ia lalui, Usman akhirnya menemukan pelabuhan yang tenang, sebuah ikatan yang dibangun bukan dari penyesalan atau ambisi, melainkan dari iman, kesabaran, dan cinta yang tumbuh dengan tulus. Pernikahan Usman dan Aisyah berjalan dalam kesederhanaan yang penuh makna. Mereka menempati rumah kecil di dekat peternakan, rumah yang sama yang dulu menjadi saksi kesunyian Usman. Kini, rumah itu dipenuhi cahaya, suara doa bersama, obrolan hangat, dan ketenangan yang tak pernah Usman rasakan sebelumnya. Tidak ada kemewahan, namun setiap sudutnya terasa hidup. Aisyah menjalani perannya sebagai istri dengan penuh keikhlasan. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, dan sesekali membantu kegiatan sosial di desa. Ia tidak pernah menuntut lebih, tidak pernah bertanya berapa harta yang dimiliki Usman. Justru sikap itulah yang membuat Usman semakin menghargainya. Ia merasa dicintai sebagai manusia, bukan sebagai simbol keberhasilan. Seiring waktu, Aisyah perlahan mengetahui siapa sebenarnya Usman, tentang masa lalunya sebagai TKI, tentang perjuangan panjangnya di Dubai, dan tentang peternakan besar yang ia miliki. Namun pengetahuan itu tidak mengubah sikapnya sedikitpun. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Melihat itu, Usman semakin yakin bahwa Tuhan benar-benar mengganti luka lamanya dengan anugerah yang jauh lebih baik. Peternakan Usman berkembang semakin pesat. Namun di tengah kesibukan, Usman tidak pernah meninggalkan kebiasaan lamanya. Ia tetap turun ke lapangan, tetap memanggul rumput sesekali, tetap menyapa para pekerja dengan ramah. Kini,
Ia melakukannya bukan hanya sebagai bentuk kerendahan hati, tetapi juga sebagai teladan bagi keluarga kecil yang sedang ia bangun. Di sudut lain desa, Siti menjalani hidupnya dengan sunyi. Sesekali ia mendengar kabar tentang Usman, tentang pernikahannya yang damai, tentang hidupnya yang berkah. Setiap kabar itu terasa seperti pisau yang menusuk pelan, mengingatkannya pada apa yang telah ia lepaskan. Namun kali ini, tidak ada iri yang tersisa, hanya penerimaan pahit bahwa semua itu bukan lagi miliknya. Usman tidak pernah menutup pintu maaf di hatinya. Ia mendoakan Siti dalam diam, berharap ia menemukan ketenangan dalam hidupnya. Namun Usman juga tahu, memaafkan tidak berarti kembali. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan ia telah memilih jalannya dengan penuh kesadaran. Suatu sore, Usman duduk di beranda rumah bersama Aisyah, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik hamparan sawah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan rumput segar. Usman tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum syukur. Ia telah melewati hinaan, kehilangan, dan kesepian, untuk sampai pada titik ini. Hidup Usman akhirnya lengkap, bukan karena harta 10 miliar yang ia miliki, melainkan karena ketenangan hati, pasangan yang tulus, dan kehidupan yang bermakna. Dari lelaki yang pernah diremehkan, ia menjelma menjadi pribadi yang kuat tanpa harus merendahkan siapapun. Dan di sanalah, kisah Usman berakhir, bukan sebagai cerita balas dendam, tetapi sebagai bukti bahwa kesabaran, keikhlasan, dan iman akan selalu menemukan kebahagiaannya sendiri.